abaikan deh orang yang tidak suka dengan kita. Kalau kitanya menebarkan kebaikan, kitanya positive thinking, ketika ada apapun kejadiannya, nggak akan ada yang rugi gitu. Jangan fokus kepada kita yang tidak sempurnanya gitu justru. Tapi galilah pada diri kita kemampuan yang diberikan oleh Allah. Kelebihan kita tuh apa? Itu yang digali. Boro-boro untuk beli bahan baku, untuk makan sekalipun itu saya beras pun nggak kebeli. Saya sambil gendong anak saya yang sudah meninggal, namanya Rifa kan. Saya bilang, Rifa doain ayah gitu, biar dapat uang ya. Dengan ketidaksempurnaan Jangan dijadiin masalah. Justru dengan ketidaksempurnaan kalian itu jadi pemicu. Karena ini adalah ciptaannya Allah. Justru kita harus gali kelebihan di diri kita itu apa gitu. Nama saya Eti, saya tinggal di Pocis, Tangerang Selatan. Produk saya aneka kerupuk RHR dan alhamdulillah sudah mempunyai 8 varian. Berawal sih di 2015 itu, saya memang masih mengajar pada saat itu. Karena dampak dari perekonomian yang terus-menerus ketidakpunyaan, padahal punya usaha kan pada saat itu juga, tapi saya bingung, kok usaha saya nggak jalan-jalan gitu, yang ada bahkan suntik dana terus, sampai akhirnya pinjem terus gitu, nggak ketemu-temu titik temu. Nah akhirnya pada saat itu saya berpikir terus gitu, bagaimana cara mengangkat daripada perekonomian keluarga. Nah akhirnya ya saya memutuskan untuk resign, tapi terlebih dahulu saya juga mencari-cari dulu nih ada kesalahan apa nih di kerupuk gitu, karena kok tidak pernah berkembang, hampir tidak pernah, karena merasakan pernah itu pun sewaktu-waktu saja. Jadi sedangkan ekonomi kan terus berputar dan pengeluaran terus-menerus meningkat, maka akhirnya saya memutuskan untuk terjun. Itu pun kesepakatan dengan suami bahwa ya sudah, sepertinya banyak nih kesalahan di dalam pengelolaan kerupuk gitu. Segala sesuatunya saya sudah pelajari gitu. Pada akhirnya sepakat dengan suami. Akhirnya kesepakatannya adalah suami saya sambil mengurus anak saya yang kecil gitu. Jadi akhirnya saya keluar dari ngajar. Akhirnya saya terus mencari informasi tentang UKM lebih dahulu pada saat itu. Nah ternyata saya mendapatkan informasi pada situ sangat minim. Akhirnya suatu hari itu saya dapat undangan. Nah dari undangan itu dari dinas terkait, dari Tangsel. Saya bilang ini undangan bukan undangan saya, karena ini adalah undangan ketika datang ini adalah pada saat itu anak saya masih hidup gitu ya. Nah masih hidup, nah anak saya udah meninggal, itu udah sekitar 4 tahun yang lalu. Saya bilang gitu, mungkin bukan saya datanya gitu, saya serahkan kembali. Tapi pada saat itu enggak Bu, memang ini nama ibu yang tertera. Ya sudah, akhirnya saya berpikir oh mungkin ini adalah sebuah jawaban dari Allah ya gitu. Ya udah, akhirnya saya tetap datang dengan undangan tersebut. Nah akhirnya setelah saya mengikuti datang awal sekali ke dinas tersebut, ternyata banyak hal yang mau saya dapatkan adalah ilmu-ilmu tentang bagaimana cara mengembangkan produk bisa diterima di pasaran, bagaimana cara masyarakat jadi tidak bosan dengan varian tertentu saja. Jadi terus dan menerus saya belajar apa yang diselenggarakan oleh dinas-dinas terkait. Nah pada saat itu setelah dinas terkait satu dinas itu, dan saya diarahkan kepada dinas tersebut lagi bahwa untuk legalitas. Nah setelah itu akhirnya udah berarti legalitas adalah salah satu penguat untuk bagaimana dipercaya oleh customer bahwa kerupuk kita itu adalah baik dan sehat. Maka akhirnya saya menguruslah legalitas. Legalitas itu juga fasilitas dari dinas, alhamdulillah free gitu. Nah akhirnya setelah ada mendapatkan legalitas, dan akhirnya saya harus berarti kontribusi saya apa nih gitu kan saat itu, karena semua free dan dapat bimbingan-bimbingan kan, terutama masalah bagaimana berkembangnya produk itu dan diterima oleh pasaran itu sendiri. Nah akhirnya
mencoba tuh, pada saat itu saya mencoba satu varian lagi. Awal tuh saya baru satu varian, itu kerupuk jengkol, menambah, dan ternyata setelah itu alhamdulillah nambah lagi. Jadi kan banyak tuh peminatnya. Nah, dari situ akhirnya saya, wah, yakin nih kerupuk saya bisa diterima. Karena setelah saya terjun juga ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena kerupuk itu kan sangat banyak di pasaran. Jadi apa namanya, penerimaannya juga nggak langsung diterima begitu saja. Ketidaklakuan iya, kenyinyiran juga iya, karena kerupuk emang banyak gitu. Tapi saya harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa kerupuk RH itu beda gitu, dan memang betul-betul produksi sendiri dari bahan bakunya segala macam. Saya berusaha untuk semaksimal mungkin, untuk sehigienis. Nah, akhirnya saya mencoba dari test food yang ada, testimoni, dan alhamdulillah diterima. Ternyata kerupuk saya emang beda kan rasanya. Nah, dari situ saya semakin jadi semangat. Nah, dari situ lagi kembali lagi berarti income saya punya, saya dapat gitu. Nah, suatu hari saya itu tetap ikut yang namanya pelatihan-pelatihan, entah bukan hanya dari dinas saja, tapi informasi dari manapun juga saya ikut. Kan dari situ otomatis saya masuk kepada komunitas-komunitas, link-link, kan di situ informasi banyak. Nah, akhirnya dari situ saya semangat terus ikut apa yang ada informasi di dalam komunitas itu, maka saya selalu semangat ikut. Terlepas mau rugi, mau kalau untung udah syukur alhamdulillah, tapi mau rugi sekalipun saya tetap ikut gitu. Nah, suatu hari itu akhirnya saya mendapatkan workshop. Ada, saya kan selalu bawa tentengan. Saya kan terkenalnya itu ibu kerupuk yang seabrek gitu kan terkenalnya itu. Karena saya selalu bawa tentengan. Pemikiran saya adalah itu adalah salah satu strategi saya untuk branding, untuk mengenalkan produk saya. Maka saya selalu ikut. Pada saat itu saya ikut workshop kemana juga, saya selalu bawa kerupuk. Saya selalu promokan. Ini kerupuk RH, dan akhirnya ada lah tergelitik dengan kerupuk saya. Nah, pada jam krodi itu kan jam 2-an. Akhirnya saya buka kerupuk itu. Saya untuk tester. Nah, setelah itu alhamdulillah ada yang berminat untuk jadi reseller saya. Nah, reseller saya itu ternyata malah luar biasa karena link-linknya juga kepada kementerian-kementerian yang ada di Jakarta. Maka dari situ saya mendapatkan pertama sekali saya mendapatkan reseller dari itu. Kenapa saya terjun ke kerupuk begitu semangat ya? Karena mengalami terutama yang sangat miris adalah ketika kami tidak bisa menggaji karyawan juga. Kan anak kecil tuh kan beda dengan orang tua. Dia bermain, dia bersosialisasi, dia tidak tahu urusan bagaimana ekonomi keluarga. Yang taunya teman punya, maka dia juga harus punya. Maka dia tuh sering banget nangis, kenapa aku belum punya? Kenapa orang teman-teman udah beli, aku belum? Kenapa itu? Jadi akhirnya catatan-catatan itu, jadi lagi-lagi memang anak sih ya yang jadi akhirnya membuat ini. Dan yang sangat mirisnya adalah untuk boro-boro untuk beli bahan baku. Untuk makan sekalipun itu saya beras pun nggak kebeli. Gitu. Itu yang sangat ini. Tapi saya tetap harus nggak apa-apa kami lapar. Penting kan anak enggak. Ya di situ. Nah terus akhirnya ya saya paling nggak bisa ya ketika tidak bisa makan. Nah akhirnya kalau untuk mau minjem lagi juga kan udah nggak mau, kan saya sudah janji, sudah komitmen, saya nggak mau yang namanya minjem uang itu karena dampaknya tidak baik gitu loh. Makanya saya sudah bilang, saya bilang jangan sampai pinjem uang gitu lah intinya. Nah akhirnya mau tidak mau hal itu kami sering lakukan karena memang tidak melakukan hal lain, hanya keyakinan aja, keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana saya mempunyai lagi uang terutama untuk memutar baik keseharian untuk makan ataupun produksi kan gitu ya. Nah tapi memang alhamdulillah setelah mengalami kayak gitu-gitu itu tahu-tahu ya alhamdulillah ya walaupun merih dulu dalam artian tunggu dulu jeda bisa di seminggu, bisa di 2 minggu kita bertatap-tatapan saja dengan ayahnya atau anak saya. Ya untuk anak saya insya Allah ya tetap diusahakan apapun makannya gitu ya, walaupun kitanya seperti apa gitu. Alhamdulillah bisa
seminggu 2 minggu kemudian tahu ada solusi. Entah ya dengan kabar-kabar baik mendadak bisa berjalan kembali gitu. Entah ya namanya rezeki ya gitu. Entah dari mana ada aja tuh. Nah setelah itu akhirnya saya kan jadi malu kalau terus-terusan begitu. Terus maaf ya kan saya memang suka ada pulang kampung atau juga kan nggak bisa boro-boro kan gitu. Nggak mungkin saya juga jauh dari keluarga karena saya juga memang senang dengan keluarga gitu kan ya. Akhirnya saya menjauhi diri. Pada saat itu, saya tidak mau memberi kabar keberadaan tentang saya. Bagaimana Maria saya tidak mau. Maka saya tutup semuanya. Silaturahim juga saya tutup. Karena apa? Karena malu. Gitu, karena malu ketidakpunyaan yang saya punya gitu. Karena ya namanya ada tamu kan tahu sendiri gitu kan. Setidak-tidaknya ya untuk ya sekecil-kecilnya minum, sebesar-besarnya kan karena kami juga tidak punya ya nggak mungkin kan. Maka saya tutup silaturahim dengan siapapun, teman, saudara, keluarga, semuanya saya tutup. Maka di situ saya menikmati aja dengan keluarga, bagaimana terus dan menerus. Akhirnya ya alhamdulillah kan pada saat itu memang saya ada ngajar, tapi kan tahu sendiri ya istilahnya dengan seperti itu kan keuangannya gitu. Akhirnya dari situ saya merasa sedih aja gitu. Kalau saya bilang sama suami, saya bilang ya kalau terus begini mau sampai kapan gitu? Kapan kita bisa ya ngajak anak berenang, ngajak anak happy gitu ya. Terus kebetulan juga setidak-tidaknya kalau buat makan itu ya jangan mikir mulu doh gitu. Pegel lah gitu kan, bertahun-tahun kalau seperti ini terus gitu, malu juga kan gitu. Akhirnya ya seperti itu. Ya sudah kalau gitu, karena juga lingkungan juga memang kurang mendukung, ya kami tidak akan menyalahkan siapapun gitu. Karena saya lagi-lagi sering kali saya mendapatkan penguat bahwa apapun yang akan kita terima saat itu, maka kita akan berterima kasih pada saat itu. Awal-awal saya jadi terjun ke usaha kerupuk ini, saya pikir kan orang itu baik-baik aja. Karena kami ya alhamdulillah di latar belakangi ya memang yang lurus-lurus aja gitu. Nah maka saya berpikirnya ya orang di mana-mana tuh ya baik-baik saja gitu. Jadi akhirnya ya saya pikir kan namanya juga sama pengusaha ya gitu. Masa sih sama pengusaha itu mau saling ini gitu ya. Ternyata itu tidak benar yang saya pikirkan. Saya pernah mengalami pada saat itu yang sangat luar biasa tertanam banget itu sama saya ketika event Bajar. Event Bajar saya aja udah nggak laku, ya kurang lah pada saat itu. Itu saya bawanya aja sampai bal-balan. Teman-teman tuh sudah tahu. Saya tuh kalau bawa kerupuk tuh bal-balan. Pakai mobilnya aja tuh Avanza tuh penuh. Udah gitu berarti kan biayanya transportasi saya juga kan emang luar biasa, pengeluarannya udah tinggi ya gitu. Nah akhirnya teman saya itu yang sesama si teman pedagang ini, pengusaha ini, maulah jadi reseller saya Bu, mau dong Bu saya jadi resellernya gitu. Bisa nggak? Bisa, karena memang saya juga lagi nge-branding untuk reseller dan marketing dan agen segalanya gitu ya. Akhirnya saya bilang udah bisa, mintalah dikirim pada saat itu. Akhirnya ya udah saya kirim ke rumahnya. Itu hampir 1 sekian, ya kan uang segitu kan saya juga belum punya gitu kan, 1 jutaan sekian gitu. Ternyata ya saya tunggu kabar itu sampai detik ini itu baru 1. Belum lagi yang usaha saya kan alhamdulillah tuh semakin berkembang terus karena reseller saya berarti nambah lagi, berkembang lagi. Yang pinjam uang lah nggak dibalikin, yang minta dimodalin apalah. Kan namanya kita juga mengalami hal kepahitan, ya saya juga ingin membantu kan, saling membantu gitu sama teman yang betul-betul ingin juga mengembangkan produk. Ya makanya saya juga maunya sih ya bekerja sama aja sih, nggak ada niat duit gimana tuh uang. Ya sudah, tapi ternyata enggak. Oh jadi akhirnya saya dari situ, oh begini tuh karakter orang-orang. Jadi kita artinya, tapi saya ambil kesimpulan berarti dimanapun ya tetap harus waspada gitu. Ya itu lagi-lagi makanya saya buatkan Freshless sekarang gitu. Jadi ketentuan dari Freshless itulah yang akhirnya agak lebih menyelamatkan saya ketika ada reseller yang mau mendaftar atau ada yang berminat. Waktu itu anak saya masih hidup, menjelang mau lebaran. Namanya mau menjelang lebaran itu kan wajar dong, yang bagian kemas atau apa itu gajian kan gitu. Karena dia juga untuk kebutuhannya gitu kan ya. Saya nggak bisa menggaji karyawan.
Udah gitu mau lebaran berarti butuh baju lebaran dan segala macam, namanya juga anak-anak gitu kan ya gitu. Akhirnya anak saya pulang pada saat itu, ibu yang lain udah pada beli baju gitu. Terus aku kapan gitu kan, malah ada juga kan suka pada beli apa ya namanya mau lebaran itu, beli ayam gitu ya kayak gitu, opor-opor lah kayak gitu. Kita nggak beli ayam bu, katanya gitu kan. Akhirnya udah nanti nak sabar, saya bilang gitu. Sabar aja, nanti juga ada waktunya, aku bilang. Nah, hal itu saya atasi ke anak saya. Terus tapi yang sangat miris adalah ketika waktunya gajian. Nah, pas gajian itu nggak ada yang kegaji satupun gitu. Nah, habisnya memang nggak punya gitu, gimana? Akhirnya saya kayak kena mental mungkin ya, kalau zaman sekarang dibilang kena mental gitu. Saya tuh tidak pede lagi, saya tuh di dalam aja, di dalam rumah aja itu saya tuh 2 hari kali saya di kamar aja sama suami, sama anak saya yang kecil, ini nyari solusi. Nih gimana ya solusinya gitu untuk supaya bisa kegaji ini karyawan gitu. Akhirnya kata saya gini, ya udah ya kalau minjem saya udah nggak mau gitu kan, saya bilang, tapi jangan sampai minjem ya, saya bilang gitu, jangan sampai minjem. Iya katanya gitu. Udah tuh akhirnya kita merenung tuh di kamar, gimana ya caranya nyari uang untuk gaji karyawan. Nggak mau, saya nggak tahu, kata saya nggak mau keluar rumah. Saya nggak keluar rumah karena malu kan kalau keluar rumah juga. Akhirnya udah saya sambil gendong anak saya aja. Akhirnya suami saya bilang begini, udah ada ATM nggak, katanya gitu. ATM, kata saya, ATM buat apa gitu kan ya. Ya karena ya siapa tahu aja masih ada. Nggak mungkin, saya bilang nggak ada ATM mah, kata saya gitu. Akhirnya si ATM itu tetap diambil sama suami saya. Ya Allah ayah, kata saya, ini gimana, yang penting mah gaji bungkus aja. Saya udah total tuh 700.000 yang saya harus keluarkan itu saat itu gitu ya. Nah terus akhirnya kata saya, ya udah saya berangkat, ya udah hati-hati, saya bilang. Saya sambil gendong anak saya yang sudah meninggal, namanya Rifa kan. Saya bilang, Rifa doain ayah gitu biar dapat uang ya, uang segitu gitu, untuk menggaji karyawan, terus untuk beli baju AA gitu kan. Terus akhirnya ya anak saya pikir batin kan gitu. Waktu itu saya lagi sambil menyusui, anak saya diam aja ya, namanya masih bayi. Saya doa, ya Allah limpahkan rezeki. Saya bilang, ya Allah turunkan rezeki, saya minta terus sama Allah biar saya bisa menggaji, terus beli baju anak-anak, beli ayam. Anak saya udah pengen minta beli ayam juga kan buat koper buat itu. Terus akhirnya kata saya, doain ayah ya nak, gue bilang gitu. Suami saya dengan pedenya berangkat, ditungguin sampai 2 jam. Ya Allah, saya bilang emang uang nggak ada, gimana? Ya nggak mungkin keluar kan gitu. Udah terus habis setelah itu suami saya lebih 2 jam, saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan suami saya nggak kenapa-napa di jalan gitu kan ya. Akhirnya pulang, itu dia ke kamar saya langsung begini, Neng, ini ada uang. Hah, dari mana? Kata saya gitu. Maaf ya kan pikiran kita mah jelek ya gitu. Apa ini gitu? Apa? Ya nauzubillah min dzalik. Enggak, ini mah halal, kata dia gitu. Lah gimana caranya gitu? Ternyata kata suami saya diutak-atik di ATM-nya, utak-atik dengan PIN yang sama, 2 kali nggak keluar. 2 kali nggak keluar, terus nggak keluar gitu ya, diutak-atik gitu ya. Ternyata alhamdulillah pas ketiga kali, kan 3 kali udah nggak bisa ya, keluar 700.000, nggak tahu tuh uangnya. Masya Allah, akhirnya suami saya, nih Neng ada uang pan 50 ribuan. Udah saya langsung, anak saya beliin baju, beli opor sama gaji karyawan gitu. Lagi-lagi nggak ada lah, semua orang langsung instan dapat ini dapat itu gitu. Saya ingin menunjukkan kepada saudara masyarakat bahwa dengan ketidaksempurnaan jangan dijadiin masalah. Justru dengan ketidaksempurnaan kalian itu jadi pemicu. Karena ini adalah ciptaannya Allah. Justru kita harus gali kelebihan di diri kita itu apa gitu. Udah pasti nyinyiran iya, udah pasti bulian iya, perbedaan iya, ketidakakuan iya gitu. Namanya juga orang beda. Saya bilang gitu, makanya sekarang saya memberikan pada teman-teman yang kurang sempurna itu jangan lemah, aku bilang gitu sampai yang sekarang gitu ya.
Justru nanti akan Allah kasih kok kelebihan di diri kita itu entah apa. Tapi gali aja gitu. Bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Bertemanlah, bergaulah dengan orang yang bawa kebaikan. Justru yang orang yang itu kita tinggalkan, saya bilang gitu. Karena sakit memang, jadi kita ngedown, kita nggak bisa move on, nggak bisa semangat kalau kita memikirkan, aduh oh iya, karena aku begini nggak jadi aku begini aku nggak jadi nanti aku diginiin itu mau sampai kapan? Keenakan akhirnya nanti saya bilang, oh ya kalian nanti akan lebih maju, kita nanti mau sampai kapan? Gitu kan? Itu dulu saya seperti itu karena karena keperbedaan. Setelah saya terjun lagi ke UKM, ke ini saya juga ada masalah. Begitu besarnya masalah itu. Saya tidak pernah memberikan cerita hal ini kepada siapapun karena ini sangat rentan gitu. Tapi saya akan berterima kasih dengan orang tersebut justru. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kamu telah menghakimi saya dan telah membuat hati saya saat itu luka. Tapi saya akan balas dengan sebuah kebahagiaan gitu. Jadi saya semua terima kasih kepada siapapun yang sudah membuat saya jadi dibedakan, menjadi cemoohan. Bayangin, hampir semua komunitas mencemoohkan, tidak semua ya, tapi ada beberapa di dalam komunitas mencemoohkan saya juga. Bahkan ketika saya mulai bangkit, ada lagi yang sangat miris banget, itu adalah ketika produk saya kan dibilangnya repacking, pada saat itu juga, kok saya bilang kok terus-terusan ya, saya mau akan berkembang, apakah karena aku tidak sempurna gitu, apakah saya orang nggak punya, apakah saya orang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi apa karena dari materi itu sampai sebegininya manusia menyinyir gitu. Terus akhirnya saya bilang, oke, kalau untuk masalah materi kita cari aja semuanya, penting kita semangat akhirnya dari situ. Karena setelah riset tetap ujung-ujungnya memang di materi gitu. Karena ketika orang sudah bermateri, aduh maaf deh, emang benar pepatah itu jelas, semut pun akan datang. Itu seperti gula dari manapun datang gitu. Tapi itu memang real gitu, yang kita rasain. Ya tidak lain dan tidak bukan materi, ketidakpunyaan, ketidaksempurnaan. Saya pernah mendapatkan ilmu itu bahwa mencintai anak yatim itu kita insya Allah akan diberkahi. Nah sedangkan hidup kita kan inginnya berkah, ya kan? Sampai kapanpun juga kita hidup itu kan inginnya berkah. Maka dari situ ternyata dan yang jelas mah karena saya udah melihat sendiri waktu saya dulu masih belum menikah, itu di depan saya itu anak yatim terlantar. Itu sih yang membuat inspirasi, maka saya tuh kok ya tergerak gitu, nanti gitu, saya bilang nanti kalau saya misalnya udah seperti apa, saya ingin merawat gitu. Lah alhamdulillahnya saya sampai berdoa aja pun, maaf ya, punya suami waktu itu ingin yang anak yatim piatu, dan memang anak yatim piatu. Akhirnya dari situ terkabulkan ya. Setelah itu ya pada saat kemarin berarti pada saat masih memulai usaha berarti belum bisa kan saya mengurus. Karena perkembangan usaha saya itu meningkat, alhamdulillah. Sebetulnya sih anak yatim piatunya saya juga bukan orang lain, memang betul saya punya ada yayasan yatim, bekerja sama kami sebagai ada perkumpulan donatur saja, ada. Nah, tapi yang saya urus adalah masih saudara saya sendiri. Kenapa itu bisa saya lakukan? Karena pertama khawatir saja awalnya itu pendidikan terlantar. Karena orang tuanya sendiri tidak mempunyai apa-apa. Maka saya ambil inisiatif untuk menyekolahkan. Alhamdulillah anak yatimnya itu juga emang anaknya juga semangat dan mau sekolahnya juga semangat. Nah, bahkan sampai mendapatkan beasiswa kan gitu. Nah, alhamdulillah jadilah
Jadi dengan begitu saja akhirnya itu anak yatim piatu itu ke rumah saya dengan nyaman-nyaman saja, dan memang karena dari awalnya juga memang saya ingin membantu, ya alhamdulillah gitu. Nah sekarang jadinya mereka itu membantulah usaha kami gitu. Nah karena siapa tahu saya juga harapan saya, produk saya, usaha saya bisa diturunkan temurun, maka nanti kebaikan-kebaikannya juga kan akan mengalir gitu, dan memberikan sebuah kesempatan kepada mereka untuk menjadi pengusaha juga gitu. Kalau alhamdulillah sih kalau kerupuk saya kan memang selalu mencoba berinovasi untuk kerupuk-kerupuk varian baru. Oh ini kayaknya kerupuk ini udah agak bosen nih sekitar di kemarin-kemarin ya gitu. Misalnya dalam di 8 bulan atau 10 bulan ini udah agak bosan, saya inovasi lagi kerupuk varian baru gitu. Nah terus begitu supaya tidak mematikan rasa kebosanannya mereka dan selalu penasaran gitu loh dengan produk saya itu. Kok ada kerupuk apa lagi nih? Bahkan sekarang juga saya suka ditanya, Bu Eti ada varian kerupuk apa lagi nih sekarang? Oh nanti ada yang update, aku bilang gitu. Tapi saya melalui test food dulu kan gitu. Nah maka dari situ alhamdulillah sih kalau dikata peluang, ya mereka sendiri malahan yang penasaran, karena kan kerupuk saya memang rasanya itu ya, makanya saya kan kerupuk RH itu kan rasanya memang tentu beda. Ya karena memang beda gitu rasanya. Jadi membuat si customer itu penasaran terus dengan rasa kerupuk saya itu. Dan malah kan alhamdulillah sih dicari gitu. Makanya saya stok terus, continue gitu. Jadi kalau dibilang peluang, ya alhamdulillah peluang tuh saya sudah dapet gitu, karena pangsanya itu udah ada semua. Karena apa? Karena kerupuk sayanya alhamdulillah ya memang berkualitas ya gitu, berlegalitas juga, dan memang tidak pakai eses dan segala macam. Maka untuk anak-anak juga nyaman. Makanya saya dari anak-anak, dari dewasa, anak muda sekalipun, bahkan catering pun sudah kerja sama dengan kami. Karena apa? Kerupuknya kan memang kok ini lain gitu. Jadi kalau ditanya peluang kemanapun juga itu kerupuk RHR insya Allah akan tetap diterima. Kalau untuk jadi reseller atau kemitraan dengan kerupuk RHR itu ada sebetulnya di Google juga sudah ada, klik aja kerupuk RHR Tangsel. Di medsos IG juga sama, itu di FB atau ini itu namanya Etik Kerupuk RHR Tangsel, tetap ada kerupuk RHR Tangsel, sudah ada di situ semuanya. Kayak gitu. Tapi kalau untuk pemasaran yang sudah di medsosnya ya udah ada sih di beberapa marketplace, itu pun reseller yang menjalankannya. Saya selalu berulang-ulang, tetap semangat, yakin, abaikan deh, maksudnya jangan terlalu memikirkan dengan orang yang tidak suka dengan kita. Tidak suka dengan kita itu 5, yang suka dengan kita itu 10 atau 20, fokus di situ. Jadi kita tetap semangat, terus tebarkan kebaikan aja. Kalau kitanya menebarkan kebaikan, kitanya positive thinking, ketika ada apapun kejadiannya, nggak akan ada yang rugi gitu. Ketidaksempurnaan itu pada akhirnya akan tertutup. Jangan fokus kepada kita yang tidak sempurnanya gitu justru. Tapi galilah pada diri kita kemampuannya yang diberikan oleh Allah. Kelebihan kita tuh apa? Itu yang digali. Udah, positive thinking aja, yakin, semangat, tebarkan kebaikan, silaturahim. Jadi jangan terus harus pede, harus semangat lah, harus yakin aja, pede aja gitu, percaya diri lah gitu. Karena kalau kitanya tidak begitu, tidak akan membangun dan kitanya tidak akan merubah gitu. Yang jelasnya kan begini, ada ya mungkin entah kuat atau apa saya nggak ngerti, bertebaran di muka bumi ini, maka rezeki juga kan akan kita dapat dengan catatan yang tadi ada positive thinking dan segala macam. Nanti masalah rezekinya ya sudah ditentukan. Yakin aja, udah tetap semangat, jangan putus asa, jangan suka banding-bandingin, gali kelebihan diri kita.